akuntansi semester berapa? 4 ya? Ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Masuk semua. Alhamdulillah sehat semuanya. Saat ini Bu Lina aja ya nanti ya. Ini kenalannya nanti kita di belakang ya, nggak di depan. Kenalan sambil nanti saya tanda tangan absen panjenengan semuanya. Saya campur ya, campur bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Yang nggak tahu bahasa Jawa nanti bisik-bisik nanya, Bu, itu apa Bu itu? Gitu ya. Alhamdulillah. Semester 4 belum pernah ketemu saya, tapi mudah-mudahan nanti juga bisa kerjasama tiktokan kita bisa biar bisa bagus dan bisa masuk di teori saya bisa masuk di panjenengan ya. Teori mata kuliah hari ini. Sehat semuanya, alhamdulillah. Ini pertemuan pertama, nanti ada pertemuan berikutnya, pertemuan pertama, kedua, 3 sampai ke 16 ya. Pertemuan pertama, kedua sampai ke 7, nanti kita mata kuliah biasa yang kita nanti kita sampaikan tidak tatap muka saja saya ngobrol, tapi ada interaksi dengan panjenengan. Kalau panjenengan memang membutuhkan apa yang sekiranya belum paham benar, nanti nanya. Kalau panjenengan memang sudah bisa atau perlu memberikan masukan dengan teman-teman juga bisa. Nanti ada pembelajaran kita tidak hanya satu arah, tapi ada nanti 2 arah. Terus nanti ada juga yang lain, panjenengan ada tugas yang nanti kita kumpulkan. Ada grupnya. Sudah ya? Ada ketua kelasnya ada. Ketua kelasnya memang Mas Kemal, saya tahu ya Mas Kemal ketuanya dari semester 1. Kemarin belum kenal karena di organisasi ya. Saya tahu ada di organisasi. Semuanya mudah-mudahan aktif semuanya. Karena sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen walaupun panjenengan itu di akuntansi panjenengan juga ada sistem informasi manajemennya. Nanti karena panjenengan tidak hanya nanti hitung-hitung, tapi dari panjenengan juga akan menjadi bos, mungkin pemegang nanti informasi-informasinya panjenengan yang akan melakukan eksekusinya, ya kan? Sini ada beberapa yang harus saya terangkan. Sistem informasi manajemen, ya. Ada yang tahu flashback, bukan flashback ya? Ada yang tahu sistem informasi manajemen? Sistem apa dengan sistem informasi manajemen? Ayo, ada yang sudah tahu? Ayo, apapun boleh. Ayo, yakin tahu? Ayo, boleh. Ayo. Panjenengan bisa lihat di sini sistem informasi manajemen. Bukannya hanya manajemen saja yang harus tahu, tapi akuntansi juga harus tahu. Gitu. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. Nah, sistem informasi manajemen sendiri adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang perlu untuk sebuah organisasi, juga memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dan pengambilan keputusannya. Jadi walaupun panjenengan di akuntansi harus tahu, siapa tahu nanti dengan pembuat keputusan, decision makernya panjenengan, ya kan? Kalau decision maker kan dia harus tahu apa saja yang akan informasi yang diperoleh itu nanti gunanya untuk apa sebagai pemutus. Oke ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Adakah? Paham ya? Oke. Kurang kencang karena siang-siang ya. Ini secara terminologinya. Nanti panjenengan oh iya, tadi Bu Lina sudah menerangkan di muka buku-buku apa saja yang harus dimiliki, dibaca lah pertama, terus jurnal-jurnal apa yang perlu dibaca yang nanti bisa memberikan pembelajaran
sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Ada beberapa teori yang diungkapkan oleh James Alter dalam bukunya Buku Informasi Sistem. Ini panjenengan bisa lihat nanti di beberapa buku yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, sejak tadi karena bukunya baru prolog ya, baru prolognya saja. Tapi nanti walaupun bisa komen kok kalau di sistem informasi akuntansi beda Bu, kayak ini ya. Ini di sistem informasi manajemen seperti ini Bu. Ya memang manajemen sama akuntansi ya rumpunnya rumpun ekonomi kayak gitu. Tapi yang dipelajari panjenengan nanti pada saat sebagai bos, ini intinya panjenengan bos dulu ya. Bos dulu berarti bos itu bikin keputusan yang harus diambil. Terus berikutnya ada beberapa tadi yang sudah ditemukan tadi James. Terus sekarang Borna ini ada dalam bukunya Informasi Sistem juga kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak untuk dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Ada beberapa nih. Ini jadi bisa lihat nanti ada beberapa pengertian dari sistem informasi manajemen menurut ahli. Ditinjau dari 3 frase tadi pengertian tadi itu sistem informasi manajemen, sistem tersendiri, informasi tersendiri, manajemen tersendiri. Terus, sekarang kita bedah satu-satu. Konsep dasarnya seperti apa? Konsep dasarnya seperti apa? Definisi sistem. Sekarang definisi sistem. Definisi sistemnya, panjenengan bisa mengetahui bahwa sistem adalah sekumpulan unsur, elemen atau kegiatan atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Tadi Ibu Dina sudah menerangkan banyak hal ya. Sekarang bisa kasih contoh umpamanya sistem informasi manajemen kalau digunakan di sebuah sistem komputer, contohnya unsur sama tujuannya apa? Ada yang bisa tahu? Oke ya. Oke. Mungkin untuk contoh di sistem komputer itu memiliki berbagai unsur. Contohnya seperti layar monitor, terus lalu ada keyboard, ada mouse dan lain-lain. Di komputer itu mungkin tujuannya sistem komputer itu untuk mengolah data yang ada di internet atau yang kita butuhkan olah datanya melalui sistem komputer itu. Betul, bagus. Yang lain ada? Contohnya dari sistem tubuh saja biar lebih mudah. Ini sistem komputer sudah, sekarang ada sistem tubuh. Coba yang lain ayo. Sampai ini ayo depan Mbak. Oke. Informasi manajemen itu ada sistem tubuh. Unsurnya itu ada organ tubuh, panca indera, terus anggota-anggota. Tujuannya itu untuk keperluan semuanya. Oke, bagus. Yang lain, sekarang marak-maraknya ya, ada pengurangan tenaga kerja di suatu perusahaan. Coba dengan kasih contohnya saja, sistem pabrik itu seperti apa, unsurnya dan tujuannya. Ayo yang lain, yang belakang, ngantuk nanti. Yang belakang ayo, apa? Sistem pabrik. Ayo. Cara boleh sama boleh ayo. Ayo santai tapi ada yang masuk. Apa ayo sistem pabrik? Ayo Mbak. Ayo Santi. Ayo. Oke. Saya untuk sistem pabrik sendiri itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu ada orang, yang kedua mesin, yang ketiga itu organ. Untuk tujuannya sendiri itu untuk produksi barang atau biasanya juga ada pabrik penyedia jasa gitu ya. Oke. Sistem sekarang panjenengan sudah tahu deh pada dasarnya paham untuk kali ini. Jadi sistem
yang sistemnya yang ada di suatu perusahaan, sistem yang ada di komputer yang kita gunakan tiap hari, terus sistem itu cara kerjanya seperti apa, terus menghasilkan apa, nanti panjenengan juga akan tahu hal seperti itu. Terus banyak sebenarnya apa itu sistem yang ada panjenengan nanti pada saat sudah sampai nanti berikutnya itu ada sistem informasi manajemen, itu ada nanti pengolahan data tadi yang termasuk di dalamnya tadi bukan hanya pengolahan data yang ada di suatu bisa panjenengan lihat, tapi juga nanti ada yang abstrak juga. Itu ya. Selanjutnya adalah karakteristik sistem. Ayo siang-siang nggak boleh lah ngantuk, tapi sedikit ya. Ada yang tahu komponen. Karakteristik sistem itu ada komponen, ada batas, ada lingkungan, ada penghubung, ada masukan input, ada pengolahan dan pengeluaran. Sekarang komponen, ada yang tahu komponen? Ayo. Yang belakang. Ayo Mbak, komponen Mbak. Oke ya. Pengertian komponen sendiri yaitu sesuatu yang menjadi bagian dari suatu sistem atau benda atau aturan atau bisa jadi orang pun. Bisa jadi orang ya. Oke. Bagus. Komponen sesuatu yang menjadi bagian suatu sistem. Terus contohnya benda, aturan, orang, itu ya. Masuk yang lain tahu? Paham? Paham ya. Tadi aturan, orang ya orangnya, orang itu orangnya, ya kan? Komponennya itu orang. Aturan ya aturan yang di dalamnya, aturan yang dibikin orang yang bikin aturan, ya kan? Aturan. Terus orangnya ya orang. Benda ya yang benda yang bikin orang, kan maksud benda yang bikin siapa? Kecuali nanti yang ada hubungannya dengan yang bikin Gusti Allah beda lagi ya. Sekarang batas, ayo cowok Kemal, lagi Kemal lagi, Kemal ya. Itu sesuatu yang membedakan dengan sistem lainnya. Iya, sistem yang membedakan dengan sistem lainnya. Berarti sesuatu yang membedakan, beda-beda karakteristiknya kan beda-beda. Jenengan aja karakteristiknya beda-beda kan? Ada yang kalem, ada yang lembut, ada yang itu, beda-beda. Karakteristik itu kan beda-beda. Ada batas-batasnya yang membedakan. Terus lingkungan. Ada yang tahu lingkungan? Ayo Mbak, lingkungan Mbak. Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar sistem atau mempengaruhi sistem. Di luar sistem, tapi mempengaruhi sistem, ya Pak. Di luar sistem, mempengaruhi sistem, ya. Tapi bisa dipahami. Di luar sistem, tapi mempengaruhi sistem, ya Pak. Aturan di sistem, tapi aturan di luar sistem mempengaruhi aturan di dalam sistem. Jadi tadi suatu negara tadi contohnya baru bisa juga mempengaruhi. Terus apa yang ada di luar kelompok panjenengan kemudian bisa di luar itu mempengaruhi yang ada di dalam. Saya Pak Cantik, penghubung. Penghubung atau interface itu yang menjembatani fungsi antar komponen. Ya, berarti ada sesuatu yang bisa membuat fungsi itu berjalan. Berarti ada yang menjembatani. Fungsi antar fungsi itu kemungkinan kan ada sesuatu yang bisa membuat suatu sistem itu bisa berjalan, tidak kan bisa berjalan kalau tidak ada penghubungnya. Jadi ada beberapa memang karakteristik suatu sistem itu macam-macam, ada komponen, batas, lingkungan, penghubung. Sekarang terakhir ini ada 3 ini paling urgent, yaitu ada masukan, pengolahan maupun keluaran. Sekarang suatu sistem itu kan berarti ada sesuatu inputnya, terus ada processing, ada prosesnya. Terproses berarti ada outputnya. Input, apa input? Nanti ada beberapa, karena tadi kan Bu Dina sudah menerangkan di awal bahwa suatu ada tadi beberapa yang bisa tidak harus melihat Bu Dina, nggak apa-apa saya nanti jenengan kalau Bu Dina jalan-jalan sana sini nanti saya
biar guna terus gitu ya. Biar jangan bakal guna dari sana yang bakal jangan loh. Sampai tapi nggak apa-apa, nggak terus terusan. Oke. Masukkan input. Siapa yang tahu? Masih berhitung. Input apa mas? Masukan atau input yaitu sesuatu misalnya data atau informasi yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Oke, ini nanti dasar-dasarnya aja dulu ya. Nanti lebih lanjut akan menceritakan apa ini ya gitu ya. Ini baru kata per kata. Jadi jenengan cuma saat ini pengenalan aja dulu. Nanti setelah pertemuan, karena ada 16 kali pertemuan, 2 kali UTS dan 1 kali UAS. Nanti ada lebih lanjut, nanti panjenengan akan tahu di dalamnya apa saja. Itu sistem informasi manajemen apa itu proses yang mau. Sekarang proses, ini kata per kata aja. Proses ini kok bisa proses? Satu proses fungsi, apa analisa proses menonton proses itu ya. Apa itu proses? Ayo. Belum ya? Ayo mas. Proses. Iya, proses. Proses adalah kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil buat Hasil seperti proses. Yang berbeda saja itu kita di rumah proses sebenarnya ya. Artinya kalau nggak ada itu ya artinya mungkin itu kan IRP kalau yang itu asistennya itu kan ART itu kan prosesnya apa ini? Proses mesin cuci, proses cuci, proses masak itu proses. Nanti outputnya ini kan yang menikmati kan? Iya kan? Baju kotor dimasukin mesin cuci itu ada bantuan, ada perantaranya mesin cuci kan perantaranya itu mesin cuci yang bantu kita. Kita memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Tadi umum tahu ya, itu modelnya Bu Ina model umur sekitar 5 tahun kayak gitu ya. Kalau model umur 19 tahun ya ini ya. Ya 19, 18, 19 ya. Ya kan berarti 3 kali lebih ya. Nah saya umur Bu Ina 55 tahun, berarti jenengan umur 19 tahun berkali-kali lipat. Prosesnya ya ini proses sekarang ini aja manusia jadi kan manusia proses dari dan keluar ya seperti ini contohnya proses tapi jadinya kemudian ini keluar ya punya waktu kan proses sekarang keluaran atau output paham mas namanya keluar outputnya belum sampai tadi ya sudah belum nggak ya ayo saya nanti output apa nanti output adalah berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Contohnya apa? Apa? Jenis output yang apa ini? Outputnya apa sih? Udah aja, outputnya apa? Outputnya ya nilai kalau panjangnya kayak gitu pokoknya. Dengan ujian, data, ujian. Dengan dikasih mata kuliah, ini ada mata kuliah, nanti ada ujian, hasilnya apa? Jadi nilai nanti itu data itu. Tapi kalau dengan belajar, ya kan belajar itu prosesnya proses belajar pagi-pagi dengan datang ke kampus untuk belajar dengan belajar proses teknisnya apa sih pinter apa itu pengetahuan kalau pinter itu sekarang kalau butuhnya nggak pinter aja ada waktunya tapi lebih banyak ke apa ya skill dan sebagai entrepreneurnya apa sih itu kan itu jadi kemandirian panjenengan tidak hanya kerja seperti ada anak sekarang kan jadi kerja juga kan mereka sini tapi hasilnya ternyata malah lebih besar daripada yang kerja kantoran iya kan iya kayak gitu itu tolong nanti diaplikasikan kayak gitu jangan punya ilmu tapi dari ilmu itu dengan aplikasikan nanti. Oke. Ada pertanyaan dari kesimpulan ini tadi? Saya Bu, perkenalkan nama saya Nabila. Saya mau bertanya, kan di Indonesia itu sistem informasi itu kayak nggak kurang aman ya Bu? Cybercrime. Iya, itu caranya biar sistem informasi di Indonesia ini lebih aman dan lebih terprivasi lagi
dunia. Orang pinter kalau tidak digunakan dengan akal sehat, akalnya sehat, tapi menurut orang itu IT yang tinggi, kalau tidak bersamai dengan moral yang tinggi, ini kan yang terjadi, ya kan? Kita sudah ada password masing-masing, makanya di suatu kantor instansi tidak boleh sharing password. Salah satu perlindungan tidak boleh sharing password. Terus semua data-data umpamanya data-data harus di backup tersendiri. Tapi tidak menjamin juga itu tidak akan kecolongan, karena namanya orang mempunyai sistem teknologi informasi berkembang dengan pesat, ya kan? Yang boleh belajar tidak hanya seniori, tidak hanya yang mempunyai yang baik, tapi pencuri pun juga belajar. Mereka belajar mungkin lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Banyak terjadi kasus-kasus di luar sana bahwa perbankan yang sangat besar, perbankan yang sangat besar yang sudah dilindungi data-data kita, data-data privasi dari masing-masing nasabah yang sudah sangat bagus. Tapi kan kita juga ada, ya seperti itu, ya. Jadi penjelasannya kalau untuk benar-benar ini aman 100%. Sekarang kita lihat data KTP kita ini bahaya juga sih saya ngomong. Tapi nyatanya memang seperti itu, ya. Jadi kita pinter-pinter kita aja melindungi diri. Karena kemarin kita lihat banyak sekali WA yang ternyata itu tidak bagus untuk orang mempunyai rekening tertentu. Ya kan, punya rekening dalam sebagainya. Ternyata aplikasi-aplikasi tertentu ini cara melindungi seperti apa? Ya kita sendiri yang harus bisa belajar untuk mengikuti apa itu teknologi informasi. Walaupun kita jangan diperbudak, jangan bisa diperdaya oleh teknologi informasi, kita yang bisa sebagai pengendali teknologi informasi. Itu ya, pengendali ada di kita. Ya, karena teknologi informasi yang bikin orang berarti orang juga yang harus bisa menjalankan. Banyak di Indonesia juga ada tidak cuma di Indonesia, tapi sudah di seluruh dunia bahwa harus memerangi hal yang seperti ini. Jadi tolong supaya kita semua juga jaga kalau kita ya menjaga diri kita ya KTP jangan sampai disebarluaskan. Terus kalau tadi saya bilang password, kalau sudah bekerja atau kemana panjenengan ya jangan memberikan password. Kalau email ya tinggal HP, kalau apalah semuanya kita pakai password. Dan itulah password kita itu gunanya seperti itu. Oke? Kalau 100% belum bilang bisa, ini 100% menjamin Bu, ini tidak bisa disentuh oleh orang lain dan aman, betul aman. Ya, tidak bisa menjaga itu. Negara pun juga lihatnya juga tidak bisa menjaga itu 100%. Oke? Ada usulan yang lain? Untuk menambahkan? Bisa? Ada? Bisa memuaskan? Oke, nanti sama-sama kita belajar kalau memang oh iya Bu, besok pada saat pertemuan berikutnya oh iya Bu, ternyata ini ada lagi seperti ini Bu, ada di bisa nanti kita saling pokoknya jalan. Berarti untuk pertemuan berikutnya ya memang harus ada, itulah namanya timbal balik saya berikan. Nanti kemudian soal akan memberikan masukan ke Ibu, itu ya. Itu berikutnya. Paham ya? Bisa terima ya? Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Saya ingin bertanya, kalau semua keputusan manajemen tergantung kepada sistem informasi itu, apa yang terjadi kalau sistemnya error atau datanya tidak akurat? Oke, saya jawab ya Mbak ya. Kenapa? Bagaimana kalau semua bergantung pada sistem informasinya, nanti keputusan manajemen bergantung pada sistem. Padahal pada saat sistem
backup tersendiri karena kan ada suatu perusahaan yang besar, apalagi kita ada vendornya kan, ada vendor pasti akan ada suatu backup data yang itu nanti memudahkan suatu manajemen untuk melihat track recordnya kemarin apa sih yang ada, laporannya seperti apa ini. Jadi tidak hanya ini error dulu kan bukan flash di dalam ya disket error misalnya so tipis itu jelas kayak buat ya bukan ya tapi titik itu jelas nggak kenal ya, nggak kenal sama akun misalkan nggak kenal disket nggak kenal ya nggak ada disket yang tipis itu dulu agak besar terus habis itu ada kecil sekarang flash disk sekarang nggak usah pakai itu bisa dengan nyimpan di mana aja bisa kan dengan backup sendiri dan sekarang pinter kan semuanya sudah bercanggih lagi dengan sistem informasi ini memudahkan semuanya. Jadi memang tadi apa itu nyolong enak buang data keseluruhan juga ada, tapi jangan lupa orang pinter ada yang pinter lagi. Dan makanya programming itu bikin data-data nanti semuanya itu bisa juga sistem datanya itu dimasukin setiap kali itu kampus. Tapi ada juga backup juga itu masalah. Backup itu berapa? Karena saya pernah seperti itu data 1 bulan error. Tapi untungnya dulu pada saat itu tidak belum ada pada saat itu. Dulu sistemnya base, bukan seperti sekarang. Tapi masih ada data yang kita backup itu kita masih ada. Betul nggak? Jadi bisa terpuaskan yang lain backup data. Oke, lagi ayo. Siapa tahu nanti ada ilmu baru yang bisa kita pakai dari diskusi ini. Jadi ini jangan dikatakan ini apa sekolah SD, SMP, SMA, S3B, SD, SMP, SMA, S3. Jangan hanya itu, tapi kuliah itu mesti diskusi. Tapi kalau sekarang SMA juga kayak gini, SD, SMP bentuk suatu kelompok, nanti bikin paper, bikin makalah, nanti diskusikan bersama. Besok suatu pertemuan berikutnya juga seperti itu, tidak hanya diskusi tanya jawab seperti itu. Tapi bareng-bareng kita bikin suatu permasalahan apa, bareng kita kelompok nanti dibikin lingkaran beberapa kelompok. Ayo suatu permasalahan yang sedang trending untuk saat ini kita bahas bersama. Ya kan? Udah? Yang lain lagi ya? Oke, semuanya sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah paham ya? Pertemuan yang hari ini sudah 10 menit pertemuan pertama, mudah-mudahan berkesan untuk kalian semuanya ya. Tadi sudah saya sampaikan sudah ada diskusi sistem informasi manajemen yang panjangnya semua nanti kita gunakan baru panjangan jurusannya akuntansi ini semester 4 nanti pada saat panjangan selesai kuliah nanti aku sebagai owner suatu usaha jadi aku butuh apa yang diterangkan di sini tadi karena aku nanti membaca apa itu sistem informasi manajemen data-data yang ada dimasukkan jangan sampai nanti bisa kapusan kayak gitu ya yang sudah diproses nanti aku bisa baca hasilnya karena ada waktunya kayak gitu ya jangan mempunyai pemikiran aku jadi pegawai aja tapi juga jadi bosnya itu kan ada inputnya ada prosesnya ada output panjenengan kemungkinan nanti keluar dari sini ya jadi bos gitu ya merintis di mindsetnya di sini tapi kerja keras yang dibutuhkan ya kan kerja keras yang dibutuhkan skill yang dibutuhkan banyak skill yang dibutuhkan proses-proses tadi melalui inputnya ini inputnya apa inputnya masukkan di sini proses di sini ya kan dengan pengalaman yang ada yang tadi jenengan kan melihat pengalaman iya kan melihat pengalaman panjenengan apa ya ini ya tadi ketemu dosen ketemu teman ketemu siapapun itu nggak memberikan informasi banyak ke kita nanti outputnya jenengan proses di sini membuat panjenengan ada di sini dan dengan lihat tiap hari akan menghasilkan suatu
nanti saya kemungkinan bikin e-learning untuk latihan-latihan. Terus yang lain ya, yang nanti bisa menggunakan sistem teknologi. Jadi karena ini sistem informasi ya kita gunakan semaksimal mungkin teknologi yang ada. Biar kita berkembang bersama teknologi yang ada.